Masih banyak sebenarnya. Ya, silakan. Oh ya duduk, oh boleh Mas, saya duduk dulu ya. Saya ajak keliling terus Mas Tommy. Sebelum ngobrol saya duduk sini Banyak pertanyaan Mas Tommy. Kemana sebenarnya Mas Tommy selama ini sih Mas Tommy? Karena Mas Tommy jarang terlihat gitu. Kemudian sekarang muncul tiba-tiba dengan partai baru gitu. Ya, selama ini memang saya sebagai pengusaha dan memang saya geluti kegiatan usaha apa yang saya kerjakan, saya kembangkan dengan harapan bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Di grup Humpus itu masih ada Mas ya? Masih ya. Itu masih ada ya. Karena itu terkenal sekali loh kalau Mas Tommy dengan Humpusnya. Kemudian kita tahu juga Mas Tommy dengan dunia bisnisnya Mas. Tapi bicara sebelum masuk ke dunia bisnis Mas Tommy, kita bicara yang kekinian dulu Mas. Mas Tommy sekarang Ketua Umum Partai Berkarya. Apa sih membuat Mas Tommy akhirnya itu memilih mendirikan partai? Ya, saya kira kita telah 20 tahun reformasi, tapi hasil yang didapat tidak ada arah yang jelas untuk kita kapan menjadi negara maju. Nah, di sini kami terpanggil, dan juga yang katanya dengan bahwa zaman dulu KKN sangat parah dan sebagainya dan otoriter dan sebagainya. Sekarang lebih parah. KKN itu dengan OTT, coba bisa ditanyakan ke KPK berapa ratus kepala daerah terkena OTT dan sebagainya. Belum lagi masalah korupsi nasional yang begitu. Jadi Mas Tommy melihatnya sekarang reformasi tidak lebih baik daripada di Orde Baru, begitu? Saya kira faktanya juga penyelundupan narkoba. Dulu mungkin on satu bungkus atau paling banyak kiloan. Sekarang ton. Gimana anak cucu kita akan bisa hidup lebih baik? Kita katanya negara Pancasila, tapi pendidikan Pancasila tidak diterapkan di kurikulum nasional. Tapi kalau soal korupsi banyak yang mengatakan ya kalau di zaman dulu kan belum ada KPK-nya, Mas Tommy. Jadi tidak terungkap korupsinya sebegitu. Tapi kejaksaan juga ada, polisian ada. Ya, jadi saya kira kembali lagi, apakah sekarang lebih baik? Itu ya. Jadi membandingkan kalau Mas Tommy melihat seperti itu. Nah, Partai Berkarya ini Mas Tommy dirikan untuk itu, memperbaiki atau seperti apa sih? Dengan partai-partai yang sudah ada? Selama 20 tahun ini kita nggak pernah tahu kapan kita menjadi negara maju, kapan kita akan tinggal landas. Nggak pernah tahu. Bahkan kita membangun rumah aja perlu RAB kan, rencana anggaran biaya. Sementara kita bangun negara nggak punya RAB yang jangka panjang. Kita dulu kenal GBHN, kita kenal Pelita, Replika, kan? Sekarang nggak ada sama sekali. Nah, gimana bangun negara hanya berdasarkan APBN? Ya, akan sulit. Nah, akhirnya utang kita juga meningkat. Artinya Partai Berkarya itu, Mas Tommy ini menjanjikan apa? Kan sudah banyak partai. Apalagi dulu Mas Tommy juga di Partai Golkar kita tahu. Kemudian Mas Tommy hengkang atau mendirikan partai sendiri apa? Karena kecewa dengan Golkar atau apa? Ya, saya kira Golkarnya sih itu kan cuma wadah ya. Tapi manusia-manusia oknumnya yang memang sudah pemikirannya sudah jauh daripada kepentingan rakyat itu sendiri. Sebabnya kami tidak memaksakan itu untuk merebut, tapi kami mendirikan partai baru. Keluarga termasuk Mas Tommy tidak menyayangkan Mas harus meninggalkan Partai Golkar yang dibesarkan oleh almarhum Pak Harto? Saya kira tidak demikian, karena memang partai itu adalah cuma kendaraan. Yang penting kan manusia. Gimana kita bisa menempatkan orang-orang yang betul-betul peduli pada bangsa negara ini, terutama pada rakyat yang kebanyakan, itu untuk bisa meningkat kesejahteraannya. Banyak yang mengatakan begini Mas, dengan mendirikan partai berarti harus menyediakan uang yang cukup besar. Ya, relatif saya kira dengan semangat yang besar dari masyarakat ingin perubahan, pembaruan daripada gerakan reformasi yang lebih mengarah kebenaran, itu tidak diperlukan dana yang tadi dipikirkan bahwa orang harus dibeli dan sebagainya. Apalagi sekarang masyarakat mayoritas lebih sadar bahwa mereka memerlukan pemimpin yang peduli pada mereka. Mas Tommy, apa sih yang mau dijual dari Partai Berkarya? Sosok kebangkitan dari dinasti atau Trafindana dinastinya Pak Harto, begitu itu yang dijual? Saya kira enggak, ekonomi kerakyatan itu yang menjadi ujung tombak kami. Bagaimana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Gimana kita bisa mengembangkan ekonomi mereka sehingga mereka itu bisa lebih menikmati daripada sekarang yang menikmati adalah kelompok pedagang yang benar-benar adalah minoritas saja. Ini bukan yang kita nggak suka dengan minoritas, tapi harus lebih adil lah. Meskipun dulu juga di zaman Pak Harto ada yang orang mengatakan juga dinikmati oleh sekelompok orang tertentu juga. Ya. Sekelompok orang juga ya. Nah, itu pemerataan ini yang nggak jalan sekarang ini. Dan kalau GDP dipakai untuk barometer, yang menikmati GDP itu siapa? Kan teman-teman saya kelompok tertentu aja kan yang menikmati. Sementara utang 4.700 triliun sekarang mungkin 5.000 triliun lebih. Itu yang tanggung adalah 260 juta rakyat. Tapi ada yang mengatakan bahwa utangnya sekarang kan juga utang bagian dari turunan dari zamannya Orde Baru. Coba bandingkan aja secara objektif. Berapa utang Orde Baru? Ya, itu bertambah. Dulu laporan pertanggungjawabannya almarhum Pak Harto di MPR tahun 98, utang pemerintah itu 54 miliar dolar. Kalau di kurs 3.000 saja, itu 150 miliar, 150 triliun rupiah. Sekarang 4.700, itu dengan kurs 13.000, sekarang 14.400 ya, lebih tinggi kan. Nah, dengan melihat itu semua, Mas Tommy yakin dengan Mas Tommy sekarang mendirikan partai itu semua bisa lebih baik? Tentunya dengan syarat kami harus juga masuk ke kelompok 3 besar di ngomong ini menarik nih, karena banyak partai-partai loh sudah Tommy bermunculan ya. Kemudian paling tidak ada 3 partai baru lagi nih yang dari sebelumnya periode yang lalu 5 tahun yang lalu. Sekarang targetnya Mas Tommy sendiri suara berapa? Suara partai? Saya telah menarikkan pada waktu Rapimnas saya dilantik bahwa satu dapil, kita punya secara nasional itu 80 dapil daerah pemilihan. Satu dapil itu satu kursi, berarti ada 80 kursi. Dan 80 kursi itu kita kurang lebih akan menguasai 13,9%. Wah, optimis sekali ya Tommy ya. Harus optimis. Kalau nggak optimis ya nggak usah berpartai. Sambil jalan lagi boleh ya. Oke, sambil ngobrol lagi. Kalau kita sampai dengan hari ini saja Mas ya, ada 2 calon katanya, ya. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Mas Tommy condong kemana? Saya kira jelas bahwa kami condong kepada yang pro pada rakyat. Dua-duanya pro rakyat Mas. Ya, pro rakyat, tapi